Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini Misteri akan memberikan pelajaran matematika khususnya tentang bilangan bulat. Aduh, sakit juga nih. Aduh, bahaya ini. Apa itu bilangan bulat? Apa bilangan bulat? Kenapa nggak kotak ya? Nah, sudahlah, bilang saja itu. Sebelum kita membahas bilangan bulat, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya 1, 2, 3, 100, negatif 19, 2,5, 0,5, 100%, 2/4, 6 Romawi, dan akar 4. Skema bilangan atau silsilah bilangan. Ini adalah silsilah bilangan, dimulai dari bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Berikutnya, bilangan real terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian, bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Berikutnya ada bilangan bulat yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan caca. Berikutnya ada bilangan caca yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Berikutnya ada bilangan asli yang terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Dan kita fokus pada materi kita tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan negatif. Contohnya, di sini ada bilangan caca. Kalian bisa lihat. Dan berikutnya ada bilangan negatif. Nah, di sini bisa kalian bedakan di mana bilangan caca dan mana bilangan negatif. Berikutnya penjelasan tentang bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang memiliki tanda minus atau dibaca negatif di depan bilangan tersebut. Semakin banyak atau besar bilangannya, berarti semakin kecil nilainya. Contohnya, dimulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Jadi, semakin mendekati bilangan 0, maka nilainya akan semakin besar. Oke? Berikutnya adalah bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang tidak negatif dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin banyak atau besar bilangannya, maka nilainya semakin besar. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan bilangan caca. Berikutnya adalah bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang mewakili bilangan dalam bilangan. Bila hanya 0 saja, maka bilangan tersebut menjadi nilai kosong atau tidak bernilai. 0 akan bernilai bila bersanding dengan angka lain, baik berada di depannya maupun di belakangnya. 0 merupakan bilangan tak terhingga atau disebut biner. Contohnya, 0 bernilai kosong, sedangkan
0,5 itu lebih dari 0,06 karena ditentukan oleh bilangan sesudah koma. Berikutnya 1000 lebih dari 100 karena ditentukan oleh banyaknya bilangan 0. Berikutnya ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Pembuktian 3 bagi 2 dapatnya 1, sisa 1. 5 bagi 2 dapat 2 dan sisa 1. Berikutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pembuktian 4 bagi 2 dapat 2, tidak ada sisanya. 6 bagi 2 dapat 3 dan tidak ada sisanya. Berikutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Pembuktian 2 bagi 2 dapat 1, tidak ada sisanya. 2 bagi 1 dapat 2, tidak ada sisanya. Selain bilangan 2 dan 1 tidak bisa. Berikutnya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Pembuktian 4 bagi 1 dapat 4, tidak ada sisanya. 4 bagi 2 dapat 2, tidak ada sisanya. 4 bagi 4 dapat 1 dan tidak ada sisanya. Itulah penjelasan singkat dari Mister tentang skema atau silsilah bilangan. Baiklah, berikutnya kita akan fokus pada materi kita, yaitu bilangan bulat. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan bilangan bulat yaitu deretan bilangan negatif dan deretan bilangan cacah. Mengenal bilangan bulat. Untuk mempermudah dalam memahami konsep bilangan bulat, kita dibantu dengan adanya garis bilangan, di mana 0 merupakan titik awal atau titik tumpu, di mana tanda panah kanan adalah bilangan positif dimulai dari titik 0. Adapun tanda panah merah ke kiri adalah bilangan negatif dimulai juga dari titik 0. Berikutnya adalah bagaimana cara membaca bilangan negatif. Seperti ini contohnya. Berikutnya adalah bagaimana kita membandingkan bilangan bulat. Sebagai contoh, bilangan 5 terletak di sebelah kanan 3, maka 5 lebih dari 3. Ada 5 dan ini 3, maka di sebelah kanan 3 ada angka 5, berarti 5 lebih dari 3. Berikutnya ada bilangan negatif 2
terletak di sebelah kanan negatif 5, maka negatif 2 lebih dari negatif 5. Ini negatif 2-nya, dan ini negatif 5-nya. Maka negatif 2 lebih dari negatif 5. Berikutnya, bilangan negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3, maka negatif 5 kurang dari negatif 3. Ini negatif 5, ini negatif 3, maka negatif 5 kurang dari negatif 3. Berikutnya, bilangan 3 terletak di sebelah kiri 5, maka 3 kurang dari 5. Ini 3, ini 5. Bilangan 3 terletak di sebelah kiri 5, maka 3 kurang dari 5. Berikutnya adalah berilah tanda perbandingan yang tepat. Ini artinya lebih dari, sedangkan ini artinya kurang dari. Sebagai contoh, negatif 5 dibanding dengan 2. Inilah posisi negatif 5, dan ini posisi 2. Jadi negatif 5 lebih dari 2. Berikutnya, 2 dibanding 5. Ini posisi 2, dan ini posisi 5. Jadi 2 kurang dari 5. Berikutnya, negatif 1 dibanding dengan negatif 5. Ini posisi negatif 1, dan ini posisi negatif 5. Jadi negatif 1 lebih dari negatif 5. Berikutnya, 5 dibanding 2. Ini posisi 5, dan ini posisi 2. Jadi 5 lebih dari 2. Berikutnya tentang mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan beberapa bilangan bulat, perhatikan letak bilangan tersebut pada garis bilangan. Kemudian perlu diperhatikan pada kalimat perintahnya. Apakah mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau mengurutkan bilangan dari yang terbesar? Jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka letak urutan bilangannya mulai dari arah kiri ke kanan pada garis bilangan. Contohnya, urutkan bilangan negatif 2, 5, negatif 5, 3, 7 dari yang terkecil. Berikutnya kita akan memberikan tanda pada garis bilangan. Bilangan dari negatif 2, 5, negatif 5, 3, dan 7. Maka didapat seperti ini urutannya. Berikutnya, jika mengurutkan bilangan dari yang terbesar, maka letak urutan bilangannya dimulai dari arah kanan ke arah kiri pada garis bilangan. Contohnya, urutkan bilangan negatif 2, 5, negatif 5, 3, 7 dari yang terbesar. Berikutnya kita akan memberikan tanda pada garis bilangan. Bilangan dari negatif 2, 5, negatif 5, 3, dan 7. Maka didapat seperti ini urutannya. Berikutnya adalah lawan suatu bilangan. Titik nol adalah titik pangkal atau titik asal. Jika bilangan pertama berada di satu posisi, maka lawan dari bilangan tersebut adalah jarak yang sama ketika menuju titik pangkal dari arah yang berlawanan. Contoh 1. Ini kita mencari lawan dari negatif 3. Negatif 3 menuju 0 sebanyak 3 langkah. Maka di sini kita dapat 3. Karena 3 merupakan sama dengan negatif 3 menuju titik 0, yaitu sebanyak 3 langkah.
Jadi lawan dari negatif 3 adalah 3. Contoh 2. Di sini kita mencari lawan dari negatif 5. Maka kita mendapatkan lawan dari negatif 5 adalah 5 karena jarak keduanya sama ketika menuju titik 0. Lawan dari negatif 5 adalah 5. Demikianlah materi pembahasan kita tentang silsilah atau skema bilangan. Terus kita membahas tentang mengenal bilangan bulat. Untuk video selanjutnya kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Saksikan video selanjutnya di channel The Story. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Tetap di rumah saja. Thank you.